warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di SMK Negeri 1 Kedung Jepara, salah satu sekolah yang mewujudkan sistem pembelajaran yang kompeten dan sekolah yang nyaman serta menyenangkan bagi semua peserta didik serta seluruh guru karyawan yang ada di Kecamatan Kedung Jepara. Jurusan akuntansi ini atau kompetensi keahlian akuntansi ini fokus utamanya adalah untuk mendidik calon tenaga accounting yang handal. Jadi di SMK Negeri 1 Kedung ini ada satu kompetensi yang memang fokus untuk menyediakan tenaga accounting yang tersertifikasi. Jadi salah satu keunggulan yang ada di SMK Negeri 1 Kedung ini adalah semua calon peserta tenaga accounting ini pasti sebelum lulus akan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi akuntansi melalui LSP. Sehingga ketika nanti mereka lulus, mereka mendapatkan skill, keterampilan, pengetahuan yang semuanya terstandarisasi, tersertifikasi, dan rekam jejaknya jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf mengganggu waktu siangnya, dan saya ucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada siang hari ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1,4 budaya positif. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya selaku sebagai angkatan 11 SMK Negeri 1 Kedung Jepara ini mendapatkan tugas untuk melaksanakan pembahasan atau diseminasi budaya positif. Nah, dalam tugas ini diharuskan untuk menularkan ilmunya, menularkan pemahaman dan pengetahuannya kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Kedung, supaya budaya positif di sekolah kita ini lebih positif lagi dibandingkan yang sebelumnya ya. Nah itu, sebelum kita mulai untuk acara paparan materi, mari kita nyanyi dulu. Nah, nyanyi dulu ya supaya nggak sepanjang. Lagu pertama dan biasanya harus ada ketika acara seperti ini ya, lagu Indonesia Raya, lagu bangsa kita. Mari Bapak Ibu guru berdiri, kemudian kita nyanyi bersama yang akan dipandu oleh Bu Indah Kurnia. Monggo. Indonesia tanah airku, tanah
untuk teman-teman semuanya dan terkhusus Mbak Indah sudah memandu bicaranya. Baik, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya selaku yang menyampaikan materi berbagi aksi baik pada siang hari ini untuk menyampaikan paparan tentang budaya positif. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya, yang mungkin sering bertanya-tanya. Bentar, ini musiknya. Cumi-cumi audio ya. Nah ini biasa yang sering ditanyakan pada saya. Yang pertama saya kenalkan dulu, ini pembimbing praktek saya. Pembimbing praktek saya namanya Pak Kasdono yang di tengah. Ini beliau sehari-hari tugasnya di SMP Negeri 1 Bateleng. Tapi aslinya orang Solo sih. Solo, Suwarno. Orang Solo sendiri. Kemudian yang sampingnya itu yang paling cantik fasilitator saya yang Bu Abiga Susanti SPG. Ini sehari-hari dia tugasnya sebagai guru SD di Tegal. Jadi dituju BPGP untuk menjadi koordinator atau fasilitator di Jepara sini, terutama yang belakang saya. Ini. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan sederhana ini. Ya, pilihannya setuju atau tidak setuju dulu ya. Yang pertama, kira-kira Pak Badar, kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jenengan setuju apa betul Pak Badar? Setuju. Kenapa Pak? Sudah. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kira-kira Pak Sodikin setuju betul Pak? Gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Mbak Indah setuju betul Pak? Setuju. Artinya kalau anak diberikan hadiah nanti dia motivasi belajarnya semangat naik gitu. Kalau nggak dikasih dia nggak semangat. Oke. Nah baik, ini adalah materi kita untuk siang hari ini. Ada yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas dan restitusi. Nah ini materinya agak banyak dan waktunya 1 jam harus menyampaikan ini semua. Jadi sabar ya, dikuat-kuatin ya. Kemudian kita mulai dari pertama, disiplin positif. Nah, inilah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi. Kenapa dikatakan ilusi? Karena kita melihat bahwasanya sepertinya bisa, tapi ternyata itu kadang tidak bisa. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bisa nggak guru mengontrol murid? Bisa nggak? Kalau Pak Sodikin bisa nggak? Tidak bisa, ya kan? Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya ketika anak itu diberikan penguatan positif, kamu kok bagus tulisannya, kamu kok bagus rajin, maka dia akan memberikan efek positif dan bermanfaat. Kira-kira seperti itu terus atau tidak? Relatif, ya kan? Tidak selalu seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Kira-kira kalau orang yang kritik bisa nggak menguatkan ngamuk ya? Yang terjadi ngamuk. Kemudian bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh nggak orang dewasa atau guru itu memaksa muridnya? Tidak boleh ya. Maka pada paradigma stimulus respon ini, teori kontrol itu menjadi sebuah ilusi atau sesuatu yang sama-sama tidak bisa dilakukan secara terus-menerus dan konsisten hasilnya seperti yang diharapkan tidak. Tuh. Maka teori kontrol itu menjadi kurang relevan untuk saat ini, ya, tergantung situasi dan kondisinya. Ya. Dan kita mulai dari kata disiplin yang pertama, karena materi kita pertama adalah disiplin positif. Disiplin itu menurut Mbak Indah apa?
Enda. Kalau menurut dengan dulu. Ya, terima kasih Pak Alvan. Disiplin menurut saya itu sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita ini menjadi lebih baik dalam hal mematuhi sesuatu. Disiplin. Kalau Bu Esti, disiplin? Menurut saya disiplin, terutama disiplin pada diri sendiri, berarti menertibkan diri mengikuti aturan yang berlaku. Jadi terutama disiplin pada diri sendiri, berarti kita harus mematuhi aturan yang berlaku dan disiplinkan memanage diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Itu adalah disiplin. Kita bisa manage waktu, bisa ikut aturan, ya kan? Sehingga kalau di sini makna disiplin adalah dimana sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kemanfaatan. Untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tersebut, sehingga motivasinya terbangun. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah nilai kebajikan yang diakui bersama-sama, tidak boleh diakui sendiri, ya kan, universal bareng-bareng. Kemudian nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bangsa, lintas bahasa, lintas agama maupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila ini yang selalu kita pegang teguh, selalu dulu adalah ini. Yang pertama ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bernalar kritis, mandiri, berpindahan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini nilai pelajar Pancasila biasa kita sampaikan ke anak-anak. Kemudian kita ke materi selanjutnya, itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan retribusi. Nah, kalau menurut dosen ini motivasi orang itu ada 3. Yang pertama, ketika orang itu disuruh disiplin, motivasinya cuma 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira kalau kita nggak pakai seragam sesuai aturan, kita nyaman nggak? Nggak nyaman. Kemudian kenapa kita pakai seragam sesuai aturan? Karena ini mungkin kita takut dihukum, ya kan? Ya, sama kayak ini, misalkan hari Senin kita ikut aturannya Provinsi Jawa Tengah, bahwasanya menurut nota dinas kita harus memakai pakaian adat karena upacara hari jadi Jawa Tengah. Kalau biasanya pakai kayak gini, kan? Nah, kenapa kita mau pakai ini? Kita khawatir takut disengeni kepala sekolah, kan? Dipanggil sama tim kedisiplinan sekolah. Yang disengeni tim kedisiplinan kepala sekolah apa sekolah. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi orang tertib itu, orang disiplin itu karena ingin dipuji, dapat imbalan, ya kan? Misalkan Pak Badar pakai bajunya baru bagus, Mbak Ida ini bajunya kuning menyala bagus. Kamu Pak Sabtu hari ini memakai baju yang baru ini, ya kan? Ya kan? Motivasinya yang nomor 2 ya kan? Karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kalau kita bisa dalam bentuk pujian, ya kan? Masuk juga kita dalam menghadapi anak siswa, supaya kita kadang-kala kenapa kok anak itu mau menurut sama guru, ya karena ini motivasinya pengen dipuji oleh gurunya. Kalau biasanya dia mengumpulkannya tepat waktu dapat nilai 100, nah itu ada motivasinya karena dia mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi internal inilah yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi yang nomor 3 ini dia ya
pokoknya dia jadi dirinya sendiri ya. Mau dimotivasi atau tidak ya, sesuatu yang dia ingin dalam dirinya itu yang menurutnya dia baik itu yang dipertahankan. Tuh. Nah, kemudian hukuman atau konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Kira-kira hukuman sama konsekuensi beda atau sama? Mbak Ima, kira-kira beda atau sama hukuman sama konsekuensi? Apa beda? Kalau hukuman itu lebih kejam, kalau konsekuensi itu memang harus didapatkan karena perilakunya. Oke, kalau guru BK-nya, nah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu cenderung ke punishment, dikasih cuma secara langsung, misalnya disuruh stop atau apa. Kalau konsekuensi adalah saya dihukum itu berarti konsekuensi saya. Kayak kamu salah, kamu dihukum itu kan ada konsekuensi sendiri. Makasih ya. Baik, kalau hukuman tadi. Oh iya, tadi tahu. Ini saya juga nanya Pak. Kalau hukuman sama konsekuensi biasanya apa? Kalau semuanya itu, kalau konsekuensi seperti kesadaran diri, hukuman itu menjadi orang lain, dia orang sadar di kampus. Gitu ya. Jadi mari kita lihat apa bedanya konsekuensi dan hukuman ya. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini yang sering kita lakukan ya kan. Pagi-pagi ada anak yang terlambat masuk, ya kan di depan sudah ada tim kedisiplinan. Ya langsung ketika ada anak yang telat langsung dihukum. Hukumannya apa? Diberes ya kan. Kemudian disuruh nyapu dan jurusan di kelas, membersihkan masjid, membersihkan toilet, itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ketika mulai telat ya selama sih yang media pakai guru dihukum ya ditompok. Artinya murid tidak tahu. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah. Jadi ya sebenarnya salah, misalnya hukumannya yang salah, sudah selesai. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengaruhan dari pihak guru, baik sebelum atau setelahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik dan psikis. Hukuman berupa fisik yang akan suruh nyapu, suruh pusat, suruh baris, itu fisik ya. Kemudian bedanya ya konsekuensinya. Konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Jadi sudah disampaikan sama teman-teman. Kalau konsekuensi itu ya kalau kamu salah ya punishment-nya seperti ini ya. Misalkan kalau kamu berangkatnya telat, aturannya adalah sampai sekolah jam 7, maka punishment-nya atau hukumannya, konsekuensinya adalah membersihkan masjid. Artinya anak sudah tahu bahwa dia ketika dia telat, dia harus melakukan apa yang menjadi konsekuensinya. Ini bedanya. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau di kelas atau biasanya ya, kalau mengumpulkan tugasnya telat, kira-kira konsekuensinya apa? Langsung nilainya langsung 70 misalnya. Kalau mengumpulkan tugas yang tidak telat, konsekuensinya apa? Langsung dinilai 90. Itulah konsekuensi. Dan siswa nanti yang menentukan dia mau milih telat atau milih tepat waktu mengerjakannya. Itu konsekuensi. Kemudian umumnya konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi itu murid mungkin tidak nyaman, tapi dalam jangka pendek. Tapi jangka panjangnya ketika dia ini salah, mungkin pertemuan selanjutnya kan dia tahu, sudah tahu, ya kan? Sehingga pertemuan berikutnya dia bisa lebih baik lagi. Ya.
bedakan yang mana yang konsekuensi, yang mana yang hukuman. Ayo, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat atau sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar apa? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Burina apa? Hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mas Indra, apa mas? Hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas kelas yang telah dicoret-coret. Mas Rais, apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Sob, hukuman atau konsekuen? Konsekuen. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Pasti. Itu tidak, pasti tidak. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecilkan. Tidak. Bahwa hukuman atau konsekuen? Ini tetap guru pola gini kecilkan. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mari kita lihat kunci jawaban. Nah, ini mencatat 100 kali berarti hukuman. Dalam dunia ya kan. Terus lari mengelilingi lapangan karena telat, itu hukum. Kejam betul. Ini kemudian mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Apa? Karena dia sadar bahwasanya dia itu salah. Ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi belum tentu menyakitkan. Mungkin menyakitkannya jangka pendek, tapi dalam jangka panjang itu tidak. Artinya anak sudah mulai sadar. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman dilaksanakan dengan berdasarkan paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kemudian restitusi. Nah, ini yang kita selaku guru itu sebenarnya ketika ada anak yang melanggar peraturan ini kita belum bisa melakukan restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, di restitusi ini sebenarnya ketika ada anak yang merasa bersalah, atau ada anak yang melakukan kesalahan, maka tugas kita selaku bapak ibu guru tidak langsung menjudgment dia salah, bahwasanya kita harus ajak dialog dulu. Kenapa kok kamu hari ini misalkan nggak pakai kaos kaki warna hitam, Jumat kaos kakinya warnanya putih? Kita ajak dialog dulu. Tentu orang atau anak juga pasti punya motif, ya. Pak, sepatu kaos kaki saya yang warnanya hitam bilang. Sehingga adanya kaos kaki putih ya saya pakai kaos kaki putih. Ya, pada restitusi ini nanti itulah yang ingin kita lakukan selaku bapak ibu guru. Jadi kita dekati anak dengan peran kita sebagai teman. Kalau sama anak itu kita posisikan diri kita sebagai teman, bukan sebagai penghukum. Ya kita coba tanya dulu. Kemudian ketika sudah ketemu alasannya,
ajak lebih dalam lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ketika kamu punya masalah yang seperti itu. Jadi tidak langsung menghukum. Ini ketika ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu tidak penebusan dosa, tidak penebusan kesalahan. Namun belajar dari kesalahan. Artinya kalau anak hari ini salah, ya kita ingatkan dulu supaya kedepannya tidak berbuat kesalahan yang sama. Ya, kayak lagunya sama tuh Krispati, ya, kesalahan yang sama. Kebalikan ya. Kemudian restitusi ini dia memperbaiki hubungan. Kenapa memperbaiki hubungan? Karena anak diajak diskusi. Kita tidak langsung menghukum anak ketika anak salah, tidak langsung menjudge. Ya. Kemudian restitusi ini memberikan sebuah tawaran, bukan paksaan. Kalau kamu salahnya gini, kira-kira untuk memperbaiki kamu harus benar. Itu sebuah tawaran. Artinya biar anak yang memikirkan sendiri. Kita selaku ibu guru, bapak ibu cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali pemikiran dia. Kita jangan yang menentukan apa yang mau dilakukan ke depan itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari benar dasar tindakan. Tadi kenapa kok? Tadi sebenarnya kenapa kok kamu pakai kaos kakinya putih? Dasarnya apa? Tadi Pak di rumah kaos kaki saya yang hitam itu hilang. Yang putih ya saya pakai kaos kaki putih. Ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kalau anak ada yang salah, kemudian jangan kita judgement, kemudian jangan dipisahkan dari kelompoknya, supaya nanti anak itu tidak merasa terzalimi dan terasingkan. Ada yang kayak seperti itu kan? Oh itu ada anak satu kok nakal-nakal, gangguin temannya. Kita selalu membantu dulu, jangan menjudgement anak seperti itu. Ya walaupun kenyataannya seperti itu, ya. Tapi kita coba pakai yang pendekatan yang lebih emosional, lebih dekat sebagai teman. Kemudian ini keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru yang kemarin PMM-nya sudah muncul sertifikatnya, Pak Badar muncul sertifikatnya keyakinan kelas. Ya, buat keyakinan kelas apa? Jadi sertifikatnya beda. Jadi keyakinan kelas. Kenapa kok dibandingkan? Gitu lah. Langsung goal ya. Setelah dibanding langsung keluar sertifikatnya. Kalau Pak kemarin bandingnya kenapa Pak? Yang ini PMM-nya? Bandingnya karena apa maksudnya? Karena ditunda-tunda untuk tidak diberi. Oh. Aku yakin mereka itu mau memberi cuma ditunda-tunda. Sabar saya. Bagus sabar ya. Akhirnya saya sabar. Sabar. Akhirnya kelas sekarang. Sudah keluar. Lumayan. Bisa untuk edit ya. Edit PMM ya. IP. Langsung IP-nya berapa? 93. Sesuai. Sudah 93 tertinggi Jawa Tengah ya. Oke. Ada keyakinan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan? Enggak aturan aja. Tadi kelas kan biasanya bikin aturan kelas ya kan. Kenapa kok sekarang istilahnya enggak aturan aja? Kita bikin keyakinan aja. Nah, kita mulai dari pertanyaan. Nah, ini pertanyaan kan masih biasa ini, masih biasa ini. Masih biasa kan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ya, kenapa? Peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu selain bukan hanya untuk menghindari dari razia atau polisi, tapi untuk keamanan diri pribadi
mengendarai roda dua motor. Terima kasih. Melindungi bagian kepala. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap harinya? Ini bagian bersih-bersih Mas Rais gitu ya, Mas. Kenapa Mas? Alasannya apa? Alasannya kenapa? Karena apa? Ben apa? Tangan itu biar bersih dari kotoran. Biar bersih. Pakai masker? Terima kasih dari Mas Roy supaya bersih dan tidak kena debu. Mari kita lihat alasan yang umum biasanya kenapa kedua pertanyaan ini muncul biasanya. Yang pertama, kenapa kita memakai helm? Karena untuk keselamatan. Dan selamat terutama bagian kepala, bagian yang pentingnya. Dan yang kedua, kenapa kalau kita cuci tangan setiap hari? Untuk kesehatan, supaya kita terhindar dari kuman-kuman. Nah, itu adalah dua hal yang kita yakini sebagai keyakinan. Kita yakin bahwasanya kalau kita memakai helm, kita akan selamat, ya kan? Kepala kita selamat. Ya selamat terbawa polisi, ya selamat terbawa kecelakaan. Kalau nggak pakai helm kita ditilang polisi, kan? Itu juga keyakinan kita, kan? Dan kalau kita mencuci tangan setiap hari, tangannya bersih, kita yakin bahwa kita akan lebih sehat dibandingkan dengan yang tidak cuci tangan setiap hari. Itu adalah sesuatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian kaitannya dengan keyakinan yang ada di kelas ini, kita juga selalu dapat guru kalau bisa kita membuat suatu yang namanya keyakinan bersama yang bisa kita terapkan di kelas kita. Kalau bukan wali kelas, boleh nggak membuat keyakinan kelas? Boleh. Kemudian keyakinannya adalah keyakinan kelas pada saat jam mata pelajaran, keyakinan kelas pada mata pelajaran agama. Jadi tidak harus melulu sebagai wali kelas menjadi keyakinan membuat keyakinan kelas. Guru mapel pun boleh membuat keyakinan kelas, ya. Nah kemudian ketika membentuk keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari aturan-aturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ketika Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas, diusahakan jangan menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya jangan, tidak boleh. Nah itu ketika membuat keyakinan kelas dihindari. Ada contohnya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Usahakan sithik wae sepenting jelas, ya kan, mudah diingat dan bisa dilaksanakan. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau keyakinan kelasnya ini kok dikira tidak sesuai, maka bisa diubah. Kapan berubahnya? Ketika akhir semester atau pas ketika awal semester baru boleh. Tidak harus berlaku 1 tahun. Nah ini kita coba buat keyakinan kelas dari aturan ini. Selalu mengembalikan buku
tempatnya. Kira-kira kalau kita buat keyakinan keras, kalimatnya menjadi apa? Yang positif kalimatnya. Tidak boleh menggunakan kata jangan. Kira-kira apa? Contoh sebaiknya. Contoh ini. Oh sama. Sama saudara. Itu sama. Contoh. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab. Ketika sudah dipakai, buku itu dikembalikan, tanggung jawab. Yang kedua misalkan dilarang mengganggu orang lain. Apa bahasa kira-kira apa? Jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri. Ya boleh. Jaga diri sendiri ya. Oke, kok dijengkol. Tapi boleh. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Mbak Indah kira-kira apa? Kalimat apa keyakinan kelasnya? Hadir 15 menit. Aku jawab. Ya coba saya lihat. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Mbak Dina? Harus. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Dilarang selop. Kamu dinambahin apa di kelas ya? Dilarang selop. Ya, gara-gara judul apa? FM. Pol kiamat ya. Pol kiamat ya. Siapa? Sing wong ide itu. Gue itu siapa? Sing rapat yang orang sketch. Kemudian berganti namanya kita lihat contoh kalimat keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Orang kalau pakai narkoba kan nggak sehat. Ya, fisiknya nggak sehat, pikirannya nggak sehat, bahkan dompetnya juga sehat. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan sadar. Apa? Dilarang mengganggu orang lain, kalimatnya keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jaga diri sendiri. Ya orang pokoknya yang kelasnya Pak Sobitin itu pas buat keyakinan kelas kalimatnya jaga diri sendiri. Boleh? Boleh. Merdeka. Positif. Itu Pak. Positif ya. Orang pikiran positif itu dari sebulan terus orang positif. Kemudian mari kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar itu ada 5. Mulai dari yang basic pertama adalah kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan atau survival. Orang kalau nggak makan mati atau enggak? Bisa mati. Nggak makan. Lemes ya. Nah, terus? Mati. Nah, maka makanan itu menjadi kebutuhan yang paling pokok ya. Jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup manusia. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Beda ya. Kebutuhan akan kasih sayang. Cinta. Sesama teman. Cinta. Sama teman. Cinta sekantor. Nggak boleh beda cinta sekantor. Nah, Novita lah, cinta sekantor oleh nek menurutnya beda. Nek menurut pola ya apa. Kemudian yang ketiga kebutuhan atas kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan akan pilihan ini orang bebas pilih ya. Misalkan Baina pilih ngajar di sini atau di sekolah yang lain, bisa mutasi, ya. Bebas pilih, tapi tinggal nunggu SK-nya. Ya. Boleh pilih, boleh. Pak sedikit juga boleh pilih. Nunggu sabar. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan, merasa senang. Nyanyi. Nah, tentu kebutuhan merasa senang ini orangnya beda-beda ya.
Kalau Bu Esti kebutuhan akan kesenangannya, Bu Esti senang apa? Kebutuhan kesenangan yang happy. Iya apa? Ya, Shopping ini cewek. shopping, minum yang enak-enak, istirahat. Pokoknya yang senang-senang aja. Oh iya. Kalau Mbak Adi, kebutuhan akan kesenangannya apa Mbak Adi? Senang apa? Oh Mbak Ida senangnya apa? Pak Bada? Oh, senangnya duit terus kita apa? Nah itu kesenangan orang beda-beda. Tidak sama. Misalkan Pak Sodiki senangnya rajingan, ya kan? Gas ya, gas. Mbak Ida senangnya duit. Pokoknya orang duitnya dimangani. Mbak Indah senangnya Apa? Mas. Apa? Duit. Nah Ida itu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan akan pengakuan ini atas kemampuannya ini bahwasanya kamu bisa melakukan ini. Oke, kamu bisa. Kadang-kadang kita suruh mendorong muridnya. Ayo anak kita kerjakan materi jurnalnya ini. Saya yakin kamu bisa ya dikerjakan pelan-pelan ya. Buat jurnal perjuangan, buat jurnal pembelian. Sorry. Nah kemudian dunia berkualitas. Nah dunia berkualitas ini tentu di orang itu beda-beda. Nah dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu harus terasa sangat baik dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Mungkin di gambaran kualitasnya Pak Badar adalah tempat yang full wifi. Itu gambaran dunia berkualitasnya Pak Badar. Kalau anak-anak mungkin itu ya. Dunia atau sekolah yang full wifi. Sehingga anak bisa browsing bebas. Itu mungkin dia. Kalau berindah dunianya adalah full duit. Sambut dunia. Nah itu dunia berkualitas. Setiap orang berbeda. Kalau Pak Tadi dunia berkualitas ya mungkin di depan Ka'bah. Nah itu sangat berkualitas itu. Nah iya. Dunia berkualitas yang berbeda loh. Mas. Oh dulu mas. Masa ya? Orang masuk ya. Mas Badar. Ada Mas Alfa, Pak Masku, Mas Wadi. Boleh. Nah itu dunia berkualitas orang itu beda-beda, termasuk juga anak-anak ya. Jangan dipikir anak-anak itu. Nah, mari kita lihat ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mana yang sudah kita lakukan atau yang biasa kita lakukan sehari-hari. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada posisi sebagai penghukum. Ayo, siapa sih biasanya kelas ini senang hukum ibu bocah? Guru BK senang hukum bocah. Oh, disayang saya. Pokoknya anak salah sedikit langsung hukum. Anak seragam merah tertib langsung hukum. Maka posisi kita saat itu adalah sebagai ya, tapi posisi itu kan tidak setiap hari seperti itu ya, berbeda-beda. Kemudian ada yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu aku kecewa sama gue. Oke, ketika ada anak yang salah itu kita langsung mengungkapkan kekecewaan kita sehingga dia akan merasa oh iya aku salah, depresi nanti, bunuh diri. Jangan jadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, ini yang biasa kita lakukan
terhadap anak, kita biasanya ya menganggap anak itu sebagai teman kita, sehingga ketika anak mau sharing, mau menyampaikan tentang diri tentang masalah itu lebih ada konsumsi. Nah, bahayanya kalau TTM. Safna. Apa gurunya nom merah, muridnya dianggap kocok, Nah itu sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita selalu guru ya hanya melihat saja, melihat anak sudah tertib atau belum, ya. Sudah menjalankan aturan sekolah atau belum. Selalu memantau. Iya, selalu memantau. Iya. Memantau teman, memantau guru, memantau siswa. Semuanya dipantau. Cocok ya. Maka pada saat itu menempatkan dirinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi manajer ini tidak diartikan sehingga bahwa dia posisinya adalah sebagai orang yang mengatur dan mengontrol. Tapi pada posisi manajer ini, ya selain mengontrol, kita juga mendalami anak. Kita ajak dialog anak, apa masalahnya, kita gali informasi lebih pada anak, kemudian kita temukan solusi, tapi anak yang menemukan solusinya sendiri. Kita cuma mendorong manajer. Ya sama kayak seperti cara pimpinan ya, harusnya sebagai manajer ya, berarti mendorong anak itu, ya. Orang menopang ya, didorong. Iya supaya ini bisa lebih baik gimana itu. Seperti pertanyaan-pertanyaan pemantik ya harus dijawab oleh murid. Nah ini penjelasannya. Pada posisi pemukul ini guru menghardik, ya menyakiti, ya kan. Efeknya murid itu sering marah dan dendam sama gurunya. Kalau muridnya dimarahi terus, dihukum terus ya, seperti kasus yang dulu-dulu itu. Anak main HP, HP-nya dirampas sama guru, anak pulang bawa parang, ya kan? Gurunya dibacok, ya kan? Masih pikir ya? Nah itu, anak dendam karena HP-nya dirampas sama guru, bacok. Yang dari depan itu ininya putus, ininya putus. Yang di depan itu, demak kota, demak kota. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, guru berceramah mengungkapkan kekecewaan pada anak aja diceramahi pada guru, dia nanti merasa bersalah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Malah jimas ya seperti ngono ya. Efeknya murid merasa bersalah, merasa gagal dan rendah diri. Aku gagal. Efeknya apa Pak? Bunuh diri. Iya. Bergelantungan ya. Kemudian sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan. Efeknya murid senang dan akrab dengan guru. Namun murid menjadi lemah dan bergantung pada diri. Saking akrabnya dikira acara bahaya ya, jangan ya Jo ya, jangan ya. Kemudian pada posisi pemantau, guru menghitung, mengukur. Efeknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalani, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kalau sakit dengan murid yang salah, kurang ditegur cukup langsung dicatat. Salahmu hari ini tidak pakai topi, poin 50. Besok poin 20, poin 10, poin 5 dan komunikasi. Iya betul. Kayak aku tadi mencatat poin tadi, poin pelanggaran, bukan poin prestasi. Nah itulah sebagai pemantau.
dipantau, direkam salah. Dan pada posisi manajer, guru mengajukan pertanyaan, efeknya murid memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tadi. Nah ini, ayo mari kita lihat ini. Dari 5 posisi kontrol tadi, mana dari kalimat ini masuk yang mana? Yang pertama, saya merasa kecewa dengan kamu. Apa? Oh, merasa bersalah. Bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Pak? Manajer. Oke. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Apa? Bisa apa? Kok dulu kunci ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, coba. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu? Ibaratnya, kau merasa bersalah. Ya, mari kita lihat kunci dia ya. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya, maka kita prosesnya adalah sebagai penghukum. Kok menurut salah terus apa? Pakai sepeda motor yang knalpotnya nggak brok, kamu pakai knalpot brok terus. Pada posisi itu kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya, itu kayak karena konsumen. Ayo digarap ya, ayo digarap ya, gas ya. Bukan. Nah, kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini kayak gini ya, dia sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, artinya anak itu disuruh mikir bagaimana caranya. Kemudian kita kan mikir. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir ini pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ketiga resolusi ini yang sebenarnya kita selaku guru itu jarang melakukan dan mungkin tidak benar, atau mungkin kita melakukan tapi tidak lengkap. Segitiga restitusi ini adalah pada saat guru berperan sebagai manajer, kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Jadi biasanya ketika ada murid yang salah, itu kan kita langsung kalau yang posisinya penghukum ya langsung hukum. Kan? Nah pada posisi ini kita sebagai manajer kita harus yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Akhirnya ini sampai jam 15 menit. Nah, kemudian pada stabilkan identitas ini, contoh kalimatnya apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya ketika ada anak yang salah, kita jangan langsung judgement. Dierat-erat, kalau bahasa Jawanya dierat-erat sih. Dilos-los saya. Dilos-los saya, dierat-erat saya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya contoh kalimat yang biasa digunakan, salah itu apa? Orang-orang mau selesai sempurna. Ya. Kemudian saya pernah melakukan kesalahan seperti itu juga. Kita bisa mengerjakan ini. Kamu benar merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi orang yang ini contoh kalimat. Ya intinya kita ngerem anak. Ya, menstabilkan identitas itu kalau di orang Jawa yang ngerem. Di bahasanya bunuh kita di los-los ya. Garis miring ngerem. Kemudian yang kedua, setelah
setelah kita rem atau kita stabilkan identitas anaknya tadi, kita validasi tindakan yang salah. Pada setiap tindakan baik buruk dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi sebuah tindakan, maka kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada validasi tindakan yang salah ini, ya kita harus menyampaikan pada anak bahwa tindakannya itu salah. Termasuk juga kita harus seperti membuat anak mengakui bahwa yang dilakukan itu salah dengan bahasa-bahasa kita. Jadi contoh kalimatnya seperti yang biasa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus secara tidak langsung kita pengen anak itu merasa bahwa yang dilakukan itu salah. Kok kayak tentu kamu punya alasan melakukan seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contoh kalimat. Karena kita dorong anak untuk berpikir, untuk meresapi bahwa tindakan yang dilakukan itu salah. Nek wes direm-rem, didoi salah. Misalnya orang Jawa, wes direm-rem, didoi salah, didoi salah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh anak sehingga dia berpikir menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kalau sudah direm, kemudian wes didoge salah, terus kita arahkan pada aturan yang disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Misalkan ada anak yang bertengkar, kalau anak bertengkar biasanya marah-marah dulu, kita arahkan dulu. Kemudian yang pertama, kemudian tindakan yang kedua, kita tanyain dulu, kenapa kok kamu marah-marah, kenapa kok kamu memukul temanmu, apa yang jadi alasan? Oh ternyata sepatu saya dicuri dia, disembunyikan dia. Nah, ketika sudah ketahuan penyebabnya, maka langkah yang ketiga ini, kalau kamu mukul temanmu, kira-kira aturan sekolah kita boleh nggak bertengkar dengan teman? Ini kita arahkan kepada keyakinan yang disepakati di sekolah kita. Apa tidak boleh bertengkar? Nah, ini yang ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga? Tidak boleh bertengkar dengan teman sekolah misalnya. Kemudian apa nilai yang kita sepakati? Kamu mau menjadi manusia yang seperti apa kalau kamu tidak manusia? Apa kamu mau pengen menjadi preman? Kita sampaikan pada anak ya kalimat-kalimat seperti itu. Yang pada inti muaranya adalah pada menanyakan keyakinan ini kita kembalikan anak supaya dia ingat pada aturan sekolah, supaya dia mengikuti aturan sekolah dan dia mau mengambil langkah positif untuk diterapkan ke depannya. Ini. Nah, contoh ini contoh yang kemarin. Ada anak kelas 12 akuntansi 1, namanya Mutiara itu. Pada saat hari Jumat dia tidak pakai kaos kaki hitam. Masuk semua anak atau enggak semua sih, kebanyakan anak akuntansi perempuan di kelas 12 itu sering saya temui ketika hari Jumat kaos kakinya tidak berwarna hitam, warnanya coklat. Kalau aturan sekolah kita hari Jumat itu kaos kakinya warnanya hitam atau coklat? Hitam ya. Kalau selanjutnya pramuka hitam. Nah, udah jadi coklat. Nah maka ketika nanti kita ketemu sama anak yang tidak terkait atributnya yang kita ingatkan, sering kita temui itu hari Jumat. Anak-anak itu kaos kakinya warnanya coklat. Sesekali saya tanya anak, kenapa kok kaos kakinya coklat? Ada yang jawabannya karena tidak punya kaos kaki hitam, ya ada. Contohnya kayak kasusnya Mutiara, atau kasusnya Sapo Agita itu, sama tidak punya kaos kaki hitam. Kemudian ada kasus yang lain itu ternyata anak nyontoh gurunya. Hari Jumat itu banyak guru yang pakai kaos kaki coklat. Anak itu nyontoh guru nih. Ini fakta. Ini faktanya
Yang perlu kita berikan pemahaman pada anak adalah bahwasanya kalau bapak ibu guru itu kan memang tidak kena aturan seragam yang untuk siswa kan ya. Dia pakai, kalau bapak ibu guru kan yang penting tertib, ya kan, memakai atribut seragam. Kalau anak kan ada aturannya sendiri, ya kan. Nah, maka itu yang harus kita ingatkan pada anak. Nggak boleh nuntut gurunya, ya kan. Aturan siswa sama aturan guru kan beda. Kalau siswa aturannya cuma itu, kaos kakinya warnanya hitam, tidak coklat, malah nyontoh guru ini. Termasuk juga sama biasanya anak, misalkan ketika anak pakai make up, alasannya apa? Alasannya nyontoh guru ini. Ya. Nah, maka ini juga harus kita anak beritahu, kita lakukan pendekatan dan restitusi sehingga anak kembali pada aturan yang benar, disiplin sekolah dan budaya positif kita itu. Nah ini refleksi. Setelah ini terima kasih ya. Setelah ini refleksi pasti. Setelah ini refleksi. Mari bapak ibu dulu. Saya ada 3 pertanyaan untuk jenengan semua. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya berdasarkan materi yang saya dapat hari ini barusan. Pendapatnya dipikirkan dulu ya. Langsung ya. Yang pertama apa yang hal baru apa yang mengubah paradigma saya berdasarkan materi yang saya dapatkan. Harus menjadi guru yang humble. Humble apa itu? Humble apa? Humble gerak kan? Humble kan? Guru yang humble itu apa? Ramah. Yang kedua, perasaan apa yang muncul ketika mengikuti sesi berbagi praktek baik siang hari ini? Ya, Wah. Senang sekali. Senang. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Kreatif. Mau jadi guru yang seperti apa? Pak semua jadi guru yang seperti apa? Yang lebih baik dari Yang lebih baik dari mau jadi guru yang seperti apa tadi ya? Penghukum, yang pemantau, yang manajer, teman, yang teman ya. Itu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu yang diluangkan pada saya. Kemudian salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Ya kan? Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya mau mengikuti acara diseminasi pada siang hari ini. Semoga sedikit ilmu atau materi yang saya share untuk teman-teman semuanya bermanfaat, kemudian bisa memberikan paradigma baru dalam menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi? Oke. Ya. Bu Novita di mana?